Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sabrina YouTube. Apa kabar sobatku semua? Saya berharap dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat serta tetap dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau bercerita masih di seputar kisah-kisah Nabi. Dan kebetulan karena hari ini adalah hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, karena itu saya ingin bercerita tentang suatu tema, yaitu kisah kelahiran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak apa-apa saya bercerita kembali tentang kelahiran Nabi tersebut. Sobatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah, yaitu hari Senin 12 Rabiul Awal atau pada tahun 571 Masehi. Rasulullah lahir dari ibu yang bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun kelahirannya itu disebut sebagai tahun gajah karena tahun tersebut adalah tahun di mana pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Absyah tengah menyerang Ka'bah. Dari beberapa sejarah menjelaskan bahwa ada beberapa keajaiban yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tahu apa saja keajaiban yang terjadi pada saat itu? Oke, saya kembali membahasnya ya. Salah satu keajaiban yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah padamnya api sesembahan kaum Majusi di Persia, yang mana selama ini ribuan tahun mereka menyembahnya, serta kehancurannya pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah. Dan adapun peristiwa lainnya yaitu Tasik Safa atau semenanjung suci bagi masyarakat Persia pun mendadak tenggelam. Nah, sobatku, ada kejadian unik lagi nih. Pada saat itu datang ribuan burung ababil dari surga yang datang menyerang dan melempari pasukan Abraha dari batu yang membara dari neraka. Peristiwa inilah kemudian diabadikan dalam surat Al-Fil, atau artinya pasukan gajah. Lalu dikisahkan juga pada saat detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu memasuki bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah. Di saat kelahiran Rasulullah sudah dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin melimpahkan bermacam-macam anugerahnya kepada Aminah. Mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang saya ingin menceritakan dari tanggal 1 itu sampai tanggal 12 Rabiul Awal ya, sobatku. Nah,
Pada malam pertama, yaitu tanggal 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan segala kedamaian dan ketenteraman yang luar biasa, sehingga Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang sebelumnya itu tidak pernah dia rasakan. Dan di malam kedua datang berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut di malam ketiga datang lagi seseorang memanggil Aminah yang mengabarkan bahwa sudah dekat kelahiran Nabi yang mulia. Di malam keempat, Aminah kembali mendengar seruan yang beraneka ragam, tasbih para malaikat yang secara nyata dan jelas yang didengarkan langsung oleh Aminah. Dan di malam kelima, Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keesokan harinya pada malam ke-6, Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad SAW memenuhi alam semesta. Dan di malam ke-7, Aminah melihat para malaikat saling berganti, saling berdatangan mengunjungi kediamannya dan membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaian yang dirasakan Aminah ini semakin memuncak. Di malam ke-8, Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut sangat jelas dia dengar oleh Aminah. Seraya mengatakan, "Bahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta. Telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta." Dan saatnya di hari ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala makin mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Aminah, sehingga Aminah tidak sedikit pun merasakan sakit, apalagi sedih, susah. Dalam jiwa Aminah ini terasa tenang ya dia rasakan. Di malam ke-10, Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya pada malam ke-11, Aminah ini melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersukacita menyongsong kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik sobatku yang dirahmati oleh Allah, di malam detik-detik kelahiran Rasulullah, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, pas di sepertiga malam, pada malam itu langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Pada saat itu kakek dari Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah. Dan pada waktu itu Aminah sedang menunggu kelahiran Rasulullah, tapi dia dikejutkan dengan kehadiran 4 perempuan mulia, yakni Siti Hawa, Siti Sorah, Aisyah, dan Siti Maryam. Mereka itu datang kepada Aminah untuk menyampaikan kabar gembira. Dan pada akhirnya malam itu seluruh alam raya bergembira dan bersalawat dengan bahasa dan cara yang berbeda-beda. Dan akhirnya kemudian lahirlah Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah cerita singkat tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Semoga kita bisa lebih mengenal beliau lebih dalam lagi. Baik, cukup sekian cerita kisah ini. Dan saya berjanji insya Allah saya akan lanjut cerita kisah Nabi Muhammad ini, mulai dari kisah masa kecil beliau sampai hingga dewasa. Karena itu jangan lupa like, subscribe, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian ini tidak ketinggalan kisah-kisah Nabi yang saya akan bawakan. Baik saudaraku, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan selamat merayakan Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.